Prasurvei harus beragam sesuai variabelnya masing-masing. Apa ya maksudnya ya? Saya juga nggak tahu maksudnya ini apa. Ini ada pertanyaan. Jadi kata dosennya, kakak ini kata dosennya adalah hasil dari prasurvei itu harus beragam untuk masing-masing variabel. Nah, maksudnya bagaimana ya? Saya sendiri pun juga nggak tahu maksudnya bagaimana ya. Jadi gini, prasurvei lagi nih, prasurvei lagi nih. Prasurvei saya sudah bahas di sebelumnya dengan baju yang sama. Videonya di sini, ini. Nih, videonya di sini. Nanti dicek video sebelum ini ya. Video sebelum ini bajunya sama. Ya tentang prasurvei juga bahasnya. Jadi mungkin kakak bisa lihat video itu dulu. Kemudian baru nanti di sini, lihat di sini. Jadi gini, notabene apabila saya melihat pertanyaannya gitu ya, prasurvei harus beragam untuk masing-masing variabel. Berarti prasurveinya itu sudah disusun dengan harapan nantinya akan menggunakan variabel-variabel tersebut. Mungkin seperti itu. Iya gitu ya. Saya bingung nih. Jadi prasurveinya itu adalah memang sudah diketahui variabelnya sehingga prasurveinya ini dilakukan sesuai dengan variabel-variabel yang akan digunakan. Kalau prasurvei setelah mengetahui variabel, notabene itu lebih cocoknya dikatakannya bukan prasurvei ya. Karena prasurvei itu adalah dilakukan sebelum penelitian. Nah, apabila setelah mengetahui variabel kemudian dilakukan survei itu untuk ngetes kuesioner. Maksudnya ya biasanya untuk melakukan pengujian uji validitas dan reliabilitas. Nah, dan itu pun juga ada triknya, bisa dilakukan sekaligus waktu melakukan analisis. Nah, oke, kita tidak bahas tentang itu, kita bahas tentang prasurvei. Jadi prasurveinya ini sudah mengetahui variabelnya, berarti setiap pertanyaan kuesioner yang ada di prasurveinya itu harus mengandung arah, di mana arahnya adalah mengarah ke variabel-variabel yang sedang atau akan kakak gunakan. Jadi seperti itu kayaknya maksudnya. Karena prasurvei tadi tanya tentang apa? Oh, tanya tentang selera gitu ya, selera makan, sukanya makan apa gitu. Nah, tentang selera yang pertama berarti ditanyain seleranya kamu makannya yang apa, yang berkuah atau yang kering, yang pedas atau yang tidak pedas. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi diarahkannya seperti itu. Kemudian variabel yang kedua selain selera tentang apa ya, tentang pendapatan mungkin ya, berdasarkan selera berpengaruh ke pendapatan gitu. Contoh yang ngawur sekali ini. Ya kira-kira gitulah dipaksakan. Nah, nyari tentang variabel yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi prasurveinya ya berhubungan dengan variabel pendapatan maksudnya. Kira-kira seperti itu. Berarti pertanyaan prasurveinya berhubungan dengan pendapatan. Nah, mungkin maksudnya seperti itu. Karena gini, di video sebelumnya notabene menentukan variabel dengan prasurvei itu di dua waktu yang berbeda. Dan apabila kita sudah menentukan variabel terlebih dahulu, kemudian baru melakukan prasurvei, di cara yang benar, istilahnya itu terjadi keanehan. Jadi, notabene kita melakukan prasurvei dulu, mencari fenomena dulu. Dari situ kita bisa mengetahui. Tapi ya oke lah. Saya ngomong apa adanya. Kadangkala kita itu bisa menentukan variabel terlebih dahulu, kemudian agar kita bisa menggunakan variabel yang kita tentukan tadi itu, karena mungkin kita melihatnya dari peneliti terdahulu, ya sudah pakai variabel itu aja. Nah, kemudian pengennya agar bisa menggunakan variabel tersebut, makanya mau tidak mau latar belakangnya menyesuaikan dengan bab 2 sesuai dengan variabel yang akan digunakan. Makanya akhirnya istilah saya adalah membuat-buat fenomena atau membuat-buat prasurvei, di mana agar bisa menunjang bahwa nanti arahnya bisa menggunakan variabel tersebut. Kira-kira seperti itu kasus yang banyak terjadi.
Tapi tidak ada masalah. Apakah itu salah di dalam aturan bakunya? Sampai sekarang sih belum ada yang menyalahkan ya. Tapi kalau kita lihat alurnya kelihatan kok. Jadi notabene kita itu umumnya kita mencari dulu variabelnya gitu. Tapi yang cara yang benar itu adalah sebetulnya kita melihat sesuatu, kok ada yang saya pengen tahu lebih dalam ya, diteliti. Gitu. Diteliti kemudian dari kondisi yang ada itu kita tentukan, setelah tahu fenomenanya, latar belakangnya apa, baru kita tentukan kira-kira cocoknya pakai variabel apa ya. Lebih baik ini setelah lihat kondisi gitu, berarti ini cocok dengan teori ABC. Nah, dari teori ABC saya pakailah variabel ini lah karena sesuai dengan teori ABC. Gitu sebetulnya. Ya, gitu ya. Oke, yang saya bisik-bisik tadi itu anggap aja sesuatu yang kita saja yang tahu, jangan orang lain. Gitu ya, semoga membantu. Mohon maaf. Jelas jawabannya gelambiar. Jelas jawabannya gelambiar, cuman ini ya semoga bisa sedikit bisa membantu teman-teman biar bisa mengerjakan skripsinya lebih cepat sebetulnya. Apakah ada larangan tentang menggunakan yang tadi saya sampaikan? Tidak ada. Lanjutkan. Gitu ya. Lanjutkan. Sesuai dengan video saya yang sebelumnya juga. Oke. Semoga lancar, sukses skripsinya. Gak usah rame-rame. Ada pertanyaan? Sampaikan aja. Via DM juga tidak ada masalah. Oke. DM Instagram, DM TikTok, dan lain sebagainya. Di YouTube juga oke. Gitu ya. Sukses terus skripsinya.